Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi. Saya merupakan dosen dari Program Studi Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Makassar. Bidang keahlian saya meliputi manajemen keuangan, akuntansi, kewirausahaan, dan pengendalian biaya hospitality. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu akuntansi kantor depan. Mata kuliah akuntansi kantor depan ini adalah mata kuliah yang didapatkan pada semester genap dengan beban 2 SKS. Mata kuliah akuntansi kantor depan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku di lingkungan kantor depan suatu perusahaan. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah untuk melatih mahasiswa dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan harian serta menyusun laporan keuangan dasar yang relevan bagi manajemen operasional. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi kantor depan antara lain sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, pengetahuan, mengetahui konsep teoritis secara umum tentang pengelolaan secara operasional di bidang divisi kamar dalam menyusun anggaran operasional. Keterampilan umum, mahasiswa mampu menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sahih dan mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. 2. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus 1. Mahasiswa mampu menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sahih dan mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada masyarakat pengguna. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan 1. Mahasiswa mampu mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Ketiga, mahasiswa mampu memposting perkiraan ke buku besar. Keempat, mahasiswa mampu menyusun neraca saldo atau neraca percobaan. 5. Mahasiswa mampu menyusun neraca lajur. 6. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan. 7. Mahasiswa mampu menyusun jurnal balik dan neraca saldo sesudah penutupan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi dan peranan akuntansi dalam bisnis. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses atau siklus akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami aturan debit kredit. Yang kelima, mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam jurnal umum. 6. Mahasiswa mampu mencatat transaksi dalam jurnal khusus. Ketujuh, mahasiswa mampu memposting perkiraan ke buku besar. 8. Mahasiswa mampu membuat buku pembantu piutang dan utang. 9. Mahasiswa mampu menyusun neraca saldo. Yang ke-10, mahasiswa mampu mencatat dan menyusun jurnal penyesuaian. Ke-11, mahasiswa mampu menyusun neraca lajur. 12. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan. 13. Mahasiswa mampu menghitung dan mencatat harga perolehan dan metode depresiasi aktiva tetap. Ke-14, mahasiswa mampu menyusun jurnal balik dan neraca saldo sesudah penutupan. Poltekpar Makassar menerapkan sistem pembelajaran luring atau tatap muka di kelas serta menggunakan Learning Management System atau LMS untuk mengupload materi dan mahasiswa dapat mengupload tugasnya pada web kuliah yaitu SEAKAT. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan teknik DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana 1. Delivery adalah cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui 3 cara, yaitu pertama, saya menyampaikan materi secara langsung melalui ceramah, di mana mahasiswa mendengarkan dan mencatat
sumber materi yang biasa saya gunakan dari internet atau buku yang telah saya verifikasi kredibilitasnya. Selain itu, saya membuat presentasi dan melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa untuk melibatkan mereka lebih aktif. Kedua, pembelajaran melalui metode diskusi. Saya memberikan topik pembelajaran yang relevan dengan materi yang saya paparkan. Saya mengirimkan via Learning Management System, dalam hal ini Edlin, atau melalui WA Group merujuk pada besaran data yang akan dikirimkan sehingga diharapkan mahasiswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan juga aktivitas di kelas. Dibentuk pula dalam beberapa kelompok dan melaksanakan diskusi selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, mereka dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang kedua, interaction. Interaction adalah metode berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Saya selalu mendukung mahasiswa memberikan pertanyaan, pendapat dan gagasan sehingga perkuliahan yang sedang berlangsung bisa berjalan dua arah. Saya juga menggunakan metode tanya jawab untuk berinteraksi kepada mahasiswa. Saya juga membuat WA Group untuk berdiskusi secara online dengan mahasiswa. Saya yakin hal ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, saya juga memanfaatkan Learning Management System, yaitu SIAKAN. Ketiga, asesmen. Asesmen yaitu adalah cara saya menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang telah diinformasikan pada awal pelaksanaan perkuliahan. Harapannya mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian di awal sehingga dapat mengikuti penilaian dengan baik. Berikut contoh penilaian yang saya lakukan, yaitu penilaian harian 15%, tugas 15%, nilai penilaian tengah semester 30%, dan nilai penilaian akhir semester 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan salah satu mata kuliah akuntansi kantor depan pada pertemuan ke-11 dengan materi neraca lajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan materi perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas yang bertugas pada hari ini. Silakan. Before we start, let's pray together. Pray start. Finish. Say greeting to our lecturer. Good morning, ma'am. Good morning. Listen please. Selanjutnya kita akan absen melalui aplikasi SIAKAN dengan men-scan barcode yang ada. Selamat datang di perkuliahan akuntansi pada hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan neraca lajur. Neraca lajur ini adalah merupakan salah satu siklus yang ada di dalam akuntansi. Yang mana untuk kita bahas pada hari ini terkait dengan pengertian neraca lajur, tujuan pembuatan neraca lajur, kemudian proses penyusunan neraca lajur, bentuk-bentuk neraca lajur, dan membuat neraca lajur. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu neraca lajur. Coba, apa itu neraca lajur? Silakan.
nomenklatur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghitung semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Jadi neraca lajur adalah suatu kertas kerja yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang secara sistematis. Itu neraca lajur. Jadi kertas kerja yang berkolom-kolom itu terdiri dari berapa lajur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, apa tujuan pembuatan neraca lajur? Tujuan pembuatan neraca lajur yang pertama adalah untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan formal. Tujuan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Itu tujuan penyusunan laporan neraca lajur. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses penyusunan neraca lajur? Adapun proses penyusunan neraca lajur, yang pertama, memasukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Nanti bagaimana memasukkan saldo-saldo di dalam formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Masukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah dari kolom laba rugi atau kolom neraca. Terus saldonya dipindahkan ke kolom laporan laba rugi atau neraca. Menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca, memasukkan laba rugi atau laba bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasangan kolom dan sekali menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Jadi setelah diisi semua kolom yang ada di neraca lajur tadi, dijumlahkan antara saldo yang ada di laporan laba rugi dan laporan neraca. Bagaimana bentuk daripada neraca saldo? Bentuk-bentuk neraca lajur. Pertama, ada 8 kolom, ada 10 kolom, ada 12 kolom. Ini untuk proses pembelajaran neraca lajur yang lazim digunakan adalah yang berbentuk 12 kolom, ya. Contoh yang 10 kolom. Jadi di sini ada nama akun, ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca lajur. Jadi yang bentuk 10 kolom yang mana ada kolom untuk neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca akhir. Bagaimana mengisi kolom-kolom tersebut? Nah, di sini ada
kelompok akun atau perkiraan atau biasa disebut dengan rekening. Jadi di sini nanti diisi berkaitan dengan akun aset, kemudian kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Jadi akun-akun ini akan diisi dan nilainya ditulis di neraca saldo. Jadi neraca yang bersaldo debit, nah di sini semua akun aktiva dan akun beban atau biaya ya. Jadi itu yang ada di kolom debit. Kemudian yang ada di kolom kredit, nah ini adalah semua akun kewajiban atau utang, modal, pendapatan, termasuk laba dan akumulasi penyusutan. Itu yang ada di kolom kredit. Nah, jurnal penyesuaian biasanya ada beberapa akun yang perlu mendapatkan jurnal penyesuaian. Nanti kita masuk ke contoh soal. Kita langsung latihan ya. Coba diperhatikan di sini ada lembar kerja untuk neraca lanjut ya. Jadi di sini sudah ada neraca saldo yang sudah terisi. Nah selanjutnya adalah untuk mengisi jurnal penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan, kemudian laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, untuk mengisi jurnal penyesuaian, nah ada sudah diberikan, tinggal dimasukkan datanya. Lihat yang mana akun yang perlu mendapat penyesuaian. Setelah itu, untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, jadi perlu diperhatikan di sini untuk neraca saldo disesuaikan, datanya diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian apabila ada jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk rumus di kolom debit di sini bisa menggunakan debit di neraca saldo ditambah debit di jurnal penyesuaian dikurangi kredit di jurnal penyesuaian. Itu untuk kolom debit. Kemudian untuk kolom kredit, rumusnya kredit di neraca saldo ditambah kredit di jurnal penyesuaian dikurangi debit di neraca di jurnal penyesuaian. Akun apa yang ada di debit untuk laporan laba rugi? Jadi di debit adalah semua akun biaya atau beban. Jadi debit semua akun biaya atau beban untuk laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan di kredit ini adalah semua pendapatan. Neraca adalah debit semua aktiva, kemudian untuk kreditnya adalah semua utang, modal, termasuk laba dan akumulasi penyusutan. Itu yang ada di kolom kredit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pengisian lembar kerja yang telah dibagikan. Jadi contoh untuk jurnal penyesuaian.
Untuk lanjut ke kertas kerja yang telah dibagikan, untuk jurnal penyesuaian, di sini ada data gaji pegawai bulan Mei 2022 yang belum dibayar sebesar 850.000. Kemudian beban penyusutan atas bangunan ruko bulan Mei sebesar 3.500.000. Kemudian beban iklan harus dibayar untuk bulan Mei sebesar 750 juta. Penyusutan atas peralatan usaha untuk bulan Mei sebesar 2.300.000. Saya sudah share materinya di grup WA, mungkin bisa dibuka. Di situ ada datanya, silakan diisi format yang telah dibagikan. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Silakan mengerjakan kertas kerja yang telah dibagikan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Semua debitnya berapa, kreditnya harus sama.
materi terkait dengan neraca lajur. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi untuk mencari neraca saldo yang disesuaikan, apakah neraca saldo debit ditambah dengan jumlah pencairan debit itu hasil dari neraca saldo yang disesuaikan? Untuk mencari neraca saldo disesuaikan, apakah neraca saldo yang didebit dan jumlah penyesuaian yang didebit dijumlahkan. Itu dilihat dari nama akunnya ya. Jadi kalau misalkan akun yang ada di neraca saldo, akun aktiva, penyesuaiannya ada di debit, kemudian jumlahnya ada di debit, itu dijumlahkan di neraca saldo disesuaikan di debit. Ada yang mau bertanya? Bu, itu kalau ingin mendapatkan jumlah neraca saldo yang disesuaikan, apakah neraca saldo dan jumlah penyesuaian yang akan dijumlahkan itu ditambah? Ya. Untuk mendapatkan jumlah atau nilai di neraca saldo disesuaikan, apakah jumlah di neraca saldo jumlah penyesuaian ditambah. Ini tergantung dari nama akunnya. Jadi kalau akunnya dia bersaldo debit di neraca saldo dan jumlah penyesuaiannya ada di kredit di neraca saldo, maka untuk neraca saldo disesuaikan adalah debit dikurangi kredit. Jadi saldonya tetap di kredit kalau dia punya akun saldo debit. Jadi contoh tadi ada kelompok aktiva dan kelompok biaya akibat, itu bersaldo debit. Kalau tidak ada lagi untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan untuk pertemuan berikutnya dilanjutkan di sesi yang akan datang. Dengan demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Itulah video proses pembelajaran mata kuliah akuntansi kantor depan yang saya ampu pada semester 4 di program studi Divisi Kamar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.